Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Bay. Mas Bay kali ini akan melanjutkan eksplorasi di Kawah Ijen. Kalau video yang pertama adalah perjalanan dari pos Paut Tuding ke Kawah Ijen, kali ini Mas Boy akan eksplorasi perjalanan sebaliknya, yaitu perjalanan dari Kawah Ijen menuju pos Paut Tuding. Agi masih sangat muda ketika kami berdiri di jantung Kawah Ijen. Udara dingin menusuk, tapi aroma belerang langsung menyergap sejak langkah pertama. Asap tebal mengepul dari perut bumi, menari-nari di bawah angin, seolah mengingatkan bahwa tempat ini bukan sekadar destinasi wisata, ini adalah alam dalam wujudnya yang paling liar. Di sekitar kami, pipa-pipa belerang berwarna kuning menyemburkan uap panas tanpa henti. Suaranya mendesis, seperti napas panjang dari kawah yang tak pernah tidur. Tanah yang kami pijak rapuh, berwarna abu-abu kehijauan, dipenuhi endapan belerang hasil kerja alam dan manusia selama puluhan tahun. Beberapa orang terlihat mengenakan masker gas. Bukan tanpa alasan, kandungan sulfur di udara cukup tinggi, dan di titik-titik tertentu, napas terasa berat. Inilah kondisi Kawah Ijen yang sesungguhnya indah, tapi menuntut kewaspadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berpamitan dengan Kawah Ijen dan Blue Fire. Perlahan kami melangkah meninggalkan Kawah Ijen. Asap belerang yang tadi begitu dekat, kini mulai tertinggal di belakang. Setiap langkah menjauh, rasanya seperti berpamitan dengan alam yang keras. Tapi jujur apa adanya, saya mencoba beban berat yang ditanggung oleh para penambang belerang. Ternyata, Kawah Ijen mengajarkan banyak hal tentang perjuangan para penambang belerang untuk keluarganya, dan juga tentang keindahan yang lahir dari bahaya, dan tentang betapa kecilnya manusia di hadapan alam semesta. Perjalanan meninggalkan dasar Kawah Ijen bukanlah hal yang mudah. Di depan kami terbentang jalur sempit, penuh bebatuan tajam dan tanah rapuh yang setiap langkahnya harus diperhitungkan dengan hati-hati. Asap belerang masih mengepul tebal dari bawah kawah. Sesekali angin berbalik arah, membawa aroma sulfur yang menusuk, memaksa kami berhenti sejenak, mengatur napas, dan memastikan masker tetap terpasang rapat. Di jalur ini, kami berpapasan dengan para penambang belerang. Dengan langkah mantap, mereka memanggul beban berat di punggung puluhan kilogram belerang melewati medan yang bahkan untuk berjalan tanpa beban saja sudah terasa sangat melelahkan. Sebuah pemandangan yang membuat kami terdiam dan menundukkan kepala, menghormati perjuangan mereka. Batu-batu besar berserakan di sepanjang jalur. Ada yang licin, ada yang tajam, dan semuanya menuntut fokus penuh. Setiap meter terasa seperti ujian kesabaran dan tenaga. Tapi di sela kelelahan itu, keindahan tetap hadir. Dari kejauhan, danau kawah berwarna hijau kebiruan terlihat samar di balik kabut asap indah, misterius, sekaligus berbahaya. Semakin ke atas, suara desisan belerang mulai melemah. Udara perlahan terasa lebih ringan. Sekali-sekali kami bercanda dengan para penambang belerang. Ini untuk melepaskan rasa pegal yang ada di kaki setelah melakukan perjalanan menanjak di antara bebatuan. Tanda bahwa kami hampir mencapai bibir kawah. Dan ketika akhirnya sampai di atas, kami menoleh ke belakang. Medan berat yang baru saja dilewati kini terlihat seperti lukisan alam yang kasar namun megah.
Perjalanan ini bukan sekadar naik dari kawah ke bibirnya, tapi sebuah pelajaran tentang ketekunan, rasa hormat pada alam, dan penghargaan pada mereka yang menjalaninya setiap hari. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di bibir kawah Ijen bagian atas. Dari titik ini, seluruh isi kawah terlihat jelas. Danau berwarna hijau toska terbentang luas di bawah sana, dikelilingi dinding batu raksasa yang terukir oleh waktu. Di atas bibir kawah ini, perjalanan fisik masih belum berakhir. Perjalanan masih kita lanjutkan dengan menuruni buku Gunung Ijen ini hampir sejauh 3,5 kilometer dengan trekking menurun. Di bibir kawah ini, Mas Bay beristirahat dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ia adalah tempat untuk merenung, mensyukuri langkah yang sudah dilewati, dan menghormati alam yang telah mengizinkan kami datang dan pergi dengan selamat. Perlahan kami melangkah meninggalkan bibir kawah Ijen. Di belakang, kawah dengan segala keindahannya mulai tertutup kabut tipis, sementara di depan terbentang jalan pulang menuju pos Paltuding. Di kejauhan, berdiri gagah Gunung Meranti, hijau dan tenang, seolah menjaga jalur yang kami lewati. Sedikit ke arah lain, tampak Gunung Raung, megah, berkarakter, dan penuh misteri gunung yang selalu membuat siapapun terdiam saat menatapnya. Langkah demi langkah menyusuri jalur menurun, diapit rerumputan hijau dan lereng perbukitan, membuat perjalanan turun ini terasa lebih ringan, meski tubuh mulai lelah. Perjalanan dari kawah Ijen menuju Paltuding bukan hanya soal kembali, tetapi tentang menikmati setiap detik perjalanan, tentang bersyukur bisa melihat alam dalam bentuknya yang paling jujur dan luar biasa. Sesekali kami berhenti, bukan karena lelah semata, tetapi karena tak ingin melewatkan momen indah yang hanya bisa dinikmati di ketinggian seperti ini. Perjalanan dari kawah Ijen menuju Paltuding bukan hanya soal kembali, tetapi tentang menikmati setiap detik perjalanan, tentang bersyukur bisa melihat alam dalam bentuknya yang paling jujur dan luar biasa. Alhamdulillah, kami tiba di pos 5 pendakian kawah Ijen. Di titik ini, langkah sejenak berhenti, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengatur napas sebelum melanjutkan perjalanan. Di depan kami terpampang denah kawah Ijen, pengingat bahwa jalur ini bukan sekadar turunan, melainkan perjalanan panjang yang perlu kesadaran dan tanggung jawab. Pos 5 jadi titik penting, tempat untuk beristirahat singkat, mengecek perbekalan, dan memastikan sampah tetap dibuang pada tempatnya. Karena keindahan Ijen bukan hanya soal pemandangan, tapi juga soal kepedulian. Setelah melakukan perjalanan lagi, akhirnya Mas Bay sampai di pos keempat. Di pos 4 ini, sebuah pendopo sederhana berdiri di tengah rimbunnya vegetasi. Tempat yang pas untuk sejenak duduk, melepas lelah, dan mengatur kembali napas yang sempat tersengal di atas. Tampak para ojek gunung siap menawarkan jasa angkutnya. Mereka sering menyebut ojek gunung ini dengan sebutan Lamborghini atau Ferrari. Langkah kaki menyusuri jalan tanah dan batu, diapit vegetasi hijau yang mulai rapat. Pakis liar tumbuh di kanan kiri jalur, rumput gunung bergoyang pelan tertiup angin,
dan semak-semak rendah menutup sebagian lereng. Di sela pepohonan, batang-batang kecil dengan daun tipis membentuk lorong alami, membuat jalur terasa teduh dan sejuk. Menuju pos 3, kami bersamaan dengan beberapa turis yang juga sama-sama menuruni gunung. Wajah lelah bercampur puas terlihat jelas, namun senyum tetap mengembang. Sapaan sederhana pun terucap, saling memberi jalan, saling menyemangati. Tak banyak kata, tetapi rasa kebersamaan itu terasa nyata. Alhamdulillah, akhirnya Mas Bay sampai di pos ketiga. Di sini ternyata juga banyak tersedia Lamborghini dan Ferrari yang siap mengantarkan kita turun. Mas terus melakukan perjalanan menuruni Bukit Ijen ini, masih dengan penuh semangat. Sesekali bergurau untuk menghibur diri, biar rasa lelah hilang ditelan angin. Setelah sampai di pos 2, Mas Bay beristirahat dulu sebentar, minum dan makan makanan ringan sekaligus melihat vegetasi tumbuhan yang ada di sekitar pos 2 ini. Di setiap pos, selalu ada warung yang berjualan minuman dan makanan ringan yang siap menyambut para pendaki. Akhirnya pos 1 sudah kita lewati, berarti sebentar lagi kita akan sampai ke pos Pautudin, tempat di mana kita menginap atau mendirikan tenda. Akhirnya kami tiba di pos Pautuding. Gerbang jalur pendakian Kawah Ijen berdiri menyambut, menjadi penanda bahwa perjalanan panjang ini resmi kami tuntaskan. Langkah kaki yang sejak dini hari menanjak dan menurun, kini berhenti di titik awal perjalanan. Lelah masih terasa, namun hati dipenuhi rasa lega dan puas. Di Pautuding, suasana terasa lebih ramai dan hidup. Beberapa pendaki lain tampak beristirahat, sebagian saling berbagi cerita, sementara yang lain bersiap melanjutkan perjalanan pulang. Kami menoleh sejenak ke arah jalur pendakian. Jalur yang tadi membawa kami menuju kawah, menuju Blue Fire, dan kembali dengan segudang pengalaman. Sampai jumpa lagi, Kawah Ijen dan Blue Fire. Terima kasih atas pelajaran, keindahan, dan kenangan yang tak akan kami lupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.